Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pendengar, pecinta ilmu Allah yang dimuliakan oleh Allah, kami akan menjelaskan tentang akikoh dulu apa kurban dulu. Gimana hukumnya kalau seorang anak yang sudah punya istri, dia kaya, tapi di masa kecilnya belum sempat diakikahin. Apakah kurban dulu apa akikah? Akan jawab, kalau akikah itu sesuatu yang disunnahkan kepada seorang tua, di mana kita waktu itu mulai masa dilahirkan sampai 7 hari baru diakikahin, kalau memang punya. Dan tujuan adalah akikah adalah bersyukur kepada Allah, yang mana Allah sudah memberikan keturunan kepada kita, yaitu berupa anak. Kalau laki-laki 2, kalau anak perempuan 1. Kalau mampu sampai 7 hari, kalau nggak mampu untuk selanjutnya. Dan setelah disembelih kambing yang dibuat akikoh, maka dibagi-bagi kepada keluarga, dimakan bersama, dan juga kepada tetangga dikasih, tetangga kanan dan kiri itu dikasih. Dan akikoh itu jangan samakan dengan barang wajib. Soalnya kalau seumpama wajib, gimana posisi kalau orang tua itu nggak punya? Kan nantinya seolah-olah hukum itu bermasalah nantinya di hadapan Allah, dalam arti menyiksa kepada orang tua yang memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan miskin. Yang benar gimana? Yang benar itu adalah kalau akikoh itu disunahkan sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Jadi kita disunahkan untuk diakikohin di masa umur 7 hari sampai 14 hari sampai 21 hari sampai sebelum baligh. Tapi kalau sudah setelah baligh, berarti kita nggak termasuk orang yang sudah diakikohin. Dalam artian bagi orang tua nggak punya tanggungan kesunatan untuk mengakikohin anaknya. Tapi andaikan kita diakikohin, ya nggak apa-apa, tetap mendapat pahala seperti itu. Jadi hal seperti itu jangan sampai kita salah paham tentang akikoh. Jadi yang sudah kaprah, yang sudah salah, mari kita rubah untuk menuju yang lebih benar. Dan bagi orang tua yang nggak mampu 7 hari, di hari ke-7-nya, maka ke 14 harinya, nggak mampu ke 14 harinya, ke 21 harinya setelah dilahirkan dari seorang ibunya. Bagi anak laki-laki, yaitu memotong 2 ekor kambing. Kalau perempuan maka 1 ekor kambing saja. Jangan salah paham. Kalau laki-laki yaitu 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Dan hukum akikoh itu hukumnya sunnah muakkad yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana hukumnya sekarang kalau seumpama orang tua dulu di masa kita kecil nggak punya, ternyata sekarang sudah punya, sedangkan kita sudah punya keluarga? Apakah boleh? Kalau bolehnya ya boleh-boleh saja diakikahin. Tapi kalau sudah memasuki terhadap bulan Dzulhijjah, maka mana yang didahulukan antara akikoh dengan kurban? Maka yang didahulukan adalah kurban saja. Dan juga nanti setelah kurban di lain bulannya, maka diakikahin juga nggak apa-apa. Tapi andaikan kita mau kurban sekalipun belum akikah,
atau belum mengakikohi anaknya, maka kita boleh untuk kurban. Kenapa? Karena batasannya sampai kita baliu. Sampai kita baliu sudah cukup, bukan sampai tua. Seperti itu akikoh. Beda halnya dengan kurban. Kalau kurban itu setiap tahun disunahkan oleh Rasulullah untuk kita kurban. Sekalipun tahun 2019 kita sudah kurban, maka 2020 kita kurban lagi, itu boleh, bahkan bagus. Apa? Hari tasyakuran, setelahnya sholat Idul Adha. Jadi bagus untuk kita berkurban setiap tahun. Bahkan bagi orang yang kaya, yang punya harta, kalau bisa berkurbanlah setiap tahun, karena itu kurban adalah juga sunnah dan juga menjadi kendaraan kita nanti di hadapan Allah. Kalau sapi 7 orang, kalau kambing adalah 1 orang. Makanya ketika kita kurban itu dengan cara patungan, maka itu enggak mencakup terhadap syarat daripada kurban. Berarti masuk kepada sedekah. Masuk kepada sedekah, karena rincian anjuran kalau kurban itu ahlul bait, dalam artian keluarga, sekeluarga, yang nantinya diususkan keluarga itu dengan 7 orang, seperti itu, yang sudah ditakyin dengan pemilik sapi yang sudah berkurban, seperti itu. Jadi enggak apa-apa kalau kita belum akikah atau belum diakikahin, kemudian mau kurban, ya harus kurban, seperti itu, enggak masalah. Bahkan itu yang bagus. Kalau sudah masuk, mudah-mudahan penyampaian ilmu ini yang kami sampaikan mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.